Pertama kita mulai, Bapak Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir, khususnya dari kelurahan yang diwakili oleh kawan-kawan kasih dan kes atau sekretaris lurah beserta tenaga teknis yang insya Allah pada hari ini akan mengikuti sosialisasi tentang penyusunan SKM di kelurahan dan kecamatan. Selamat datang juga kepada Ibu Eka beserta jajaran dari bagian organisasi sekretariat daerah Kota Banjarmasin yang telah berhadir, yang insya Allah pada hari ini sebagai narasumber untuk mengisi kegiatan kita dalam rangka sosialisasi penyusunan SKM di kelurahan dan kecamatan. Terima kasih juga kepada Pak Sekjam yang telah bersedia hadir sekaligus nanti membuka kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Sedikit flashback, sebelumnya kami informasikan bahwa kegiatan SKM ini sebelumnya sudah dilaksanakan oleh bagian organisasi yang bekerja sama dengan STIMI Banjarmasin. Jadi beberapa tahun yang lalu, apabila di kelurahan dan di kecamatan itu ada kawan-kawan dari STIMI melakukan survei dan lain-lain, maka mereka yang akan mengolah data dan menyampaikan hasilnya kepada kita seluruh SKPD. Jadi beberapa tahun terakhir mereka menghandle. Tetapi tahun ini berdasarkan informasi dari bagian organisasi akan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Nah, jadi kemarin sudah ada pertemuan kami dari Kecamatan Banjarmasin Barat mewakili SKPD, ada sosialisasi dari bagian organisasi. Nah, tetapi untuk jangkauan kekelurahan kami belum melaksanakan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan untuk teknis penyusunan dan penghitungan SKM di kelurahan. Kemudian tambahan sedikit lagi sebelum selanjutnya nanti ini absennya sambil diisi lah Bapak Ibu sekalian. Belum minta mohon yang belum diisi. Kemudian di situ ada nomor HP. Nah, jadi nanti setelah ini Ulun bersama Rupiah akan membuat grup SKM kelurahan dan kecamatan khusus Banjarmasin Barat yang di dalamnya mungkin tetap ada dipantau dari bagian organisasi karena ini akan berjenjang terus-terusan. Jadi nanti SKM ini dalam setahun ke depan ataupun bahkan tahun-tahun berikutnya ini akan terus-menerus. Jadi laporannya ada yang per 3 bulan, per 6 bulan nah maksimal. Kita usahakan untuk evaluasi SKM untuk kelurahan dan kecamatan. Oke, itu sedikit pengantar dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kami mohonkan kepada Pak Sekjam untuk membukakan kegiatan ini kepada Pak Haryanca. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama hormati Ibu Eka, jajaran dari bagian organisasi Sektor Informasi, yang kami hormati Bapak Ibu dari kecamatan, kasih dari kelurahan, Bapak Sektor, kemudian kasih Pensos, dan mungkin ada juga beberapa PPT yang ada di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi penyusunan SKM survei kepuasan masyarakat sebagaimana yang sudah disampaikan Agus tadi bahwa tahun ini mungkin agak berbeda untuk penyusunan SKM. Jadi mohon perhatian untuk Bapak Ibu sekalian bermain di kelurahan untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya ini kegiatan yang rutin
dan mungkin nanti Bapak Ibu sekalian melakukan survei berapa kali, mungkin setahun 2 kali atau berapa, nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Eka, dan kalau nanti untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, karena ini menyangkut dengan pelayanan kita, ya, jadi bagaimana dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita selenggarakan selama ini, gitu. Jadi ya, kalau kemarin itu mungkin kerjasama dengan STIMI, itulah hasil yang nyata, gitu. Nah, sebenarnya ini kita dimudahkan pula dengan kita melakukan survei sendiri dan di luar dari Pemkot Banjarmasin, maka akan dimudahkan kita untuk melaksanakan survei, dan mungkin hasilnya akan lebih baik, dan mudah-mudahan kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami mohon nanti itulah jangan sampai kita Banjarmasin Barat nanti dikejar-kejar terus nanti ditanyain terus oleh bagian organisasi, kan ini kelurahan ini kenapa belum, kelurahan ini kenapa belum, dan jangan sampai kita itulah untuk kita ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara sosialisasi penyusunan SKM Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Barat secara resmi kami buka. Oke, tidak berpanjang lebar, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Sekam yang telah bersedia berkenan hadir dan membuka sekaligus acara kita hari ini, yaitu sosialisasi penyusunan SKM di Kelurahan dan Kecamatan Banjarmasin Barat tahun 2022. Acara selanjutnya kami persilakan kepada narasumber Ibu Eka dari bagian organisasi yang akan menjelaskan kegiatan dan sosialisasi kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati Pak Hasan Banjarmasin Barat, Pak Agus, ada Pak Lika dan Ibu Eni. Yang menghormati Bapak Ibu sekalian dari Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Barat. Pertama-tama Ulun ingin mengucapkan terima kasih pada Kecamatan Banjarmasin Barat yang sudah mau memfasilitasi kegiatan kami tahun ini, karena tahun ini kami tidak ada sosialisasi di bagian organisasi berhubung dari fokusin anggaran kemarin, jadi rapatnya terbatas. Untuk itu kami minta kepada semua kecamatan agar bisa sampai ke kelurahan, kami mohon di kecamatan untuk bisa memfasilitasinya. Alhamdulillah kemarin Banjarmasin Barat bersedia. Ini yang pertama Pak melaksanakannya hari Rabu nanti di Kecamatan Banjarmasin Barat, selanjutnya timur dan selatan. Survei kepuasan masyarakat ini adalah kegiatan rutin yang SKPD laksanakan, yaitu untuk meminta masyarakat atau pengguna layanan kita untuk menilai bagaimana kinerja kita selama tahun. Nah, itulah makanya setiap tahun kami mengkoordinir laporan dari kelurahan hampir di semua kecamatan. Untuk Banjarmasin Barat sudah biasanya rutin melaksanakan SKM secara mandiri, tetap ada laporannya, karena beberapa tahun ini kita dibantu oleh STIMI, karena bagian organisasi sudah bekerja sama dengan STIMI. Mereka itu kami minta untuk melakukan survei, karena sebelumnya kita juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagai hasil pembanding apakah SKM kita sebelumnya sesuai atau tidak. Makanya untuk itu STIMI kami minta untuk kerjasama agar ada hasil pembandingnya. Ternyata setelah 3 tahun terakhir kami kerjasama, hasilnya memang baik, alhamdulillah, tidak jauh berbeda. Tahun ini
rencananya memang kerjasama kami sudah berakhir. Jadi kita kembali seperti biasanya untuk melakukan survei mandiri, tapi dengan metode dan perhitungan yang terbaru dari Permenpan Nomor 14/2017. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa hal sesuai tayangan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kenapa SKM itu dilakukan? Yaitu yang pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu kita sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan SKM minimal 1 kali dalam setahun. Itu minimal, Bu. Ada yang 3 kali, ada yang 16 kali, ada yang sebulan sekali. Yang kedua, SKM ini dilakukan untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat. Jadi kita bisa menilai seberapa banyak indeks penilaian masyarakat. Mungkin berubah setiap kapan kita 3 bulan sekali ada perubahan atau naik menurut kita bisa menilainya. Yang ketiga, SKM dilakukan menggunakan indikator dan metode yang telah ditentukan. Indikator dan metodenya sudah ada di Permenpan 14 tahun 2017, tapi kian-kian semuanya nanti untuk perhitungannya kami sudah ada rumusnya, tinggal memasukkan aja lagi, jadi sudah dimudahkan, tidak perlu lagi menghitung metodenya seperti apa. Jadi hari ini kami belum akan memberikan satu aplikasi ada rumus dari Excel yang bisa menyebarkan kuesioner dan menginputnya ke dalam Excelnya. Dan SKM juga wajib dipublikasikan. Setelah ada hasil SKM nanti, dan harus menempelkannya ada pengumuman di setiap SKM atau unit kerja supaya masyarakat mengetahui berapa indeks kepuasan masyarakat kita. Nah, ini langkah-langkah pelaksanaan SKM, yaitu persiapan pertama, yang kedua pengumpulan data, 3 pengolahan data, yang keempat penyusunan laporan, dan 5 penyampaian laporan. Persiapan itu yaitu persiapan dari kita. Persiapan itu dari kita, yaitu ada pengumpulan data, ada pengumpulan kuesioner, penyiapan kuesionernya. Nah, untuk pengumpulan data itu nanti mengetahuinya seperti ini, Bu. Pian menghitung berapa layanan di tempat pian. Misalnya di kecamatan ada misalnya ada 9 layanan. Di tempat pian berapa? Di tempat masing-masing kan ada dihitung 1 layanan, pian hitung 1 tahun ke belakang. Pasti ada di buku registernya atau buku tanda terima, dia salah untuk misalnya surat keterangan tidak mampu atau untuk pelayanan lain, dan hitung 1 tahun mundur ke belakang untuk mengetahui berapa jumlah responden kita di tahun ini. Ruang lingkup yang ada di dalam kuesionernya yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan yang kita berikan, biaya atau tarif, produk layanan apa saja yang kita berikan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, dan penanganan pengaduan. Itu 9 unsur ini ada di dalam kuesionernya. Kuesionernya itu sudah siap. Ini nanti format umum laporannya, pendahuluan, analisis, dan penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu nanti di dalam format laporannya ada latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, metode, tim, jadwal pelaksanaan SKM. Jadi dalam pendahuluan itu sudah secara umum aja. Latar belakang kenapa kita melaksanakan SKM, dasar hukumnya Permenpan Undang-Undang 25 tahun 2009, tujuan kita melaksanakan SKM, ruang lingkup, metode itu sudah ada di laporan sebelumnya sepertinya. Metodenya itu karakteristik populasi, sampel unit layanan, siapa aja, jumlah responden, jumlah kuesioner yang dikumpulkan dan yang dapat diolah. Jadi kita
kita tulis nanti berapa kuesioner yang kita sebar, berapa yang kita dapatkan, itu sesuai dengan jumlah respondennya. Di analisis profil responden, analisis hasil SKN, evaluasi hasil SKN sebelumnya. Untuk di bab analisis ini, Bapak Ibu bisa menganalisis SKN pian. Misalnya dari 9 unsur ya, dari 9 unsur yang ditanyakan di kuesioner kan sudah ada nilainya. Ada unsur terendah. Kenapa unsur terendah itu? Nanti pian-pian analisis itu terlihat nanti misalnya untuk perilaku pelaksana, mungkin nanti di SKN-nya itu di survei itu ada yang mengeluhnya apa. Nah itu bisa kita analisis kekurangan di SKPD kita, di SKPD kita apa. Dan analisis yang hasilkan kelebihan dan kelemahan setiap komponen. Nah, setiap unsur yang tadi ada 9 unsur tadi yang pelayanan, kelemahan-kelemahannya silakan dianalisis supaya kita mengetahui, bisa mempertajam dan bisa memperbaiki ke depannya. Untuk penutup itu kesimpulan saran dari yang kita tulis tadi, saran-saran perbaikan setelah kita lakukan SKN pada yang rendah. Jadi kan kita bisa melihat Bu, untuk satgas misalnya kekurangannya, caranya akan kita tindak lanjuti apa nanti. Untuk pelaksana akan dilakukan semacam pelatihan untuk dilakukan, nanti bisa dimintakan saran seperti itu, bisa dimasukkan di kesimpulan saran. Nanti kan pian-pian kumpul nih, mengumpul ke kami nanti meneruskan ke atas kesimpulan sarannya. Jadi untuk pimpinan bisa menindaklanjuti supaya bisa memberikan perbaikan di tempat kita. Nah, ini tadi sudah menjelaskan. Terus Pak, ini rumusnya, teorinya, tapi judul tadi itu sudah ada nanti. Jadi kita lihat aja. Kita memang memakai Page and Morgan formula, tapi sudah disederhanakan, nanti sudah ada rumus Excelnya. Nah ini tadi contoh unit dan jenis layanan. Misalnya itu contoh Bapak, misalnya itu di Puskesmas Bontang ada 9 layanan. Ada 9 layanan. Yang pertama pengobatan. Nah itu pendekatan sampelnya 202. Nah, kita kan seperti yang belum jelaskan tadi, kita menghitung mundur ke belakang. Misalnya kalau kemarin kan melakukan pelayanan untuk 500, nah ada 500 masyarakat, nanti ada tabelnya. Mana ada tabelnya? Ada tabel kreditnya. Ada. Nah ini tabel untuk penentuan responden. Ini Pak, ini kuesionernya mungkin sudah pernah lihat kan? Selanjutnya Pak. Nah ini Bapak Ibu, ini tabel Page and Morgan untuk penentuan jumlah responden. Populasi itu maksudnya seperti yang menjelaskan tadi, yang setahun di belakang. Layanan A misalnya ada jadi setiap layanan A yang melakukan layanan misalnya tahun kemarin ada 53 layanan. Contohnya sampelnya ada 48. Misalnya dalam tahun dia melakukan layanan ada 300, nah Ibu sampelnya di situ terlihat 169. Yang jadi kuesioner yang tersebar ada 169. Di populasinya itu jumlah orang yang kita layani. Di sampelnya itu karena sudah ada tabelnya kan ikuti aja, setelah ketemu jumlah populasinya langsung ambil sampelnya. Nah di sampel itu yang kita sebarkan kuesionernya. Sama ini sudah ada penetapan sampelnya. Ini bisa dimasukkan di laporan. Terus tadi Pak. Nah pengumpulan data dilaksanakan oleh tim internal. Seyogianya memang di unit kita tuh ada tim juga, tim kecil lah untuk kelancaran kegiatan kita. Pengumpulan data ini bisa wawancara itu kan langsung ke respondennya, kan bisa lihat ada yang
masyarakat ini kan ada yang langsung mau ngisi, ada yang cuek, kan bagian pasti langsung ketemu yang itu masalahnya salah. Jadi kita ini sebagai apa ya, yang surveyornya itu harus memahami karakteristik dari responden kita seperti apa. Misalnya orangnya mau aja ngisi langsung enak, misalnya orang kena melihat, dia juga bagaimana menemukan jawabannya di kuesioner kita, kayak apa tekniknya gitu loh Pak. Nah, itu yang dengan misi sendiri atau dengan pendampingan ini misalnya tanya Bapak, Bapak bagaimana Pak saya ngisi, oh bagus. Kan ada ketiga pilihannya, pokoknya kita cecar terus sampai kita ketemu jawabannya. Jadi itu kami balikan ke pian-pian bagaimana caranya menemukan agar tidak kosong survei kita itu. Nah ini penentuan responden bisa secara langsung, kan langsung di tempat bisa kita tanyakan. Atau misalnya ada yang ditemani bisa ke keluarganya, ada keluarga yang menemani tapi melakukan pengurusan layanan. Nah itu berada di lokasi survei dan telah selesai menerima layanan, dan responden tidak berada tapi pernah menerima layanan. Nah ini misalnya dia nih susah responden misalnya lah Pak sedikit, karena tapi ada urusan misalnya, dia bisa melihat tadi di register lengkap data-data biasanya, tapi paling lama 3 bulan terakhir pernah berurusan ke tempat kita. Jadi misalnya yang berurusan kita sedikit nih, yang di layanan kita nih sedikit, tapi kan ya, tapi kita kan harus tetap nih responden kita survei sudah ada nih, ada 10, tapi kan sampai sudah deadline kita ambil 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir yang pernah mengurusi. Nah itu masih bisa masih update apa nih, masih ingatnya layanan kita seperti apa aja. Jadi masih bisa kita mengisi kuesionernya. Lanjut Pak. Lanjut. Itu kayaknya di mana tuh, tim surveinya langsung sendiri. Itu di rumah sakit lah kayaknya ini. Target pengisian kuesionernya dikejar-kejarnya tengah-tengah. Gitu terus Pak. Oh, data nanti sudah. Nah ini pengolahan data analisis tadi, pengolahan dari perhitungan awal sudah tadi lah, hasil analisis tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga perbandingan hasil SKM tahun sebelumnya. Nah ini untuk yang ketiga tadi ada perbandingan SKM tahun sebelumnya. Jadi di analisis kita itu tahun sebelumnya nilai kita berapa, dengan kita analisis nilai kita sini, SKM-nya apa, penilaian kita bandingkan dengan tahun ini, ternyata meningkat atau menurun, kan kelihatan tuh indeksnya. Nah, jadi dan penyusunan rencana tindak lanjut. Di penyusunan rencana tindak lanjut ini misalnya nih ada unsur yang terendah di dalam survei kita, yang dilihat nanti bisa kita buat tabelnya, nanti ada rencana tindak lanjut untuk memperbaikan hasil SKM kita yang terendah tadi Pak, supaya ada perubahan, ada perbaikan, dan kita jelas langkahnya supaya kita ada hasilnya. Nah ini nanti kalau kita sudah input, sudah keluar sampai ini Bu, nilainya langsung kelihatan Bapak Ibu. Nah ini kalau sudah ada, ini yang ditempel di papan pengumuman. Itu ada periode surveinya 2 Januari sampai September, ini mungkin setahun. Ada jumlah responden, jenis kelamin, pendidikan, periode survei. Nah Bapak Ibu sekalian kan setelah ketemu jumlah responden, yang tadi sudah berapa layanan responden masing-masing, dia bisa melaksanakan SKM ini di keserahkiannya bulan apa tuh? Kan sudah ketemu nih 200 kah? Misalnya dia lagi haur, jadi bulan ini kan bisa aja, mungkin bulan Maret ke Juni kan ada 3 bulan, nah itu kan fokus melaksanakan SKM, tapi sudah ketemu jumlah respondennya berapa?
kan kadang-kadang keluhannya ada yang bertanya nih kapan kami bisa melakukan, bolehkah bulan ini? Kalau mau bulan ini boleh, tapi sudah ketemu jumlah responden, kan sudah fix tuh ketemu jumlahnya Pak. Laksanakan aja bulan ini karena kita ada waktu nih. Kita laksanakan terus sama ini sampai akhir tahun saja. Ini tapi sudah karena sudah kita kan hitungan mundur ke belakang Pak. Iya. Melaksanakan Juli kan bisa tergantung kesibukan kita kan kadang-kadang daripada tidak digawi gitu Bu. Jadi sudah fix, sudah ada nilai jumlah responden, sudah ada penjelasannya berapa, jadi kita yang melakukan. Tadi sudah ada yang tabel tadi minimalnya tadi berapa tabel lagi Pak? Nah itu untuk 10 aja, tahun kemarin 10 misalnya di layanan pian itu 10 itu pian lihat Pak, ada tabelnya populasinya sudah kalau sedikit Pak, jadi tetap 10 nih. Kalau kemarin itu dari STIM itu Sabtu lalu dia 5 karena STIM itu populasinya sekota bagian hasil. Jadi kalau dia ke SKPD kita ke kelurahan dia kayaknya kita 5 orang aja, kemarin itu 5 aja kata atau 7. Nah itu karena mereka hitungnya populasi itu kota bagian hasil, datanya dicapil. Karena kita nilai, karena kita langsung berurusan kan kita kan langsung tahu nih berapa yang melayani. Jadi kan terbanyak dari mereka ada 5 lagi kan 7, tapi sudah ada fix, sudah ada 300, 109, 50, 52. Kalau masih harus saya masih bisa menjadikan gitu yang Bono dari kelihatan iya. Contoh operasionalnya sudah ada ya Bapak Ibu, sudah tahu lah ya. Ini nanti ada di dalam Excel yang belum diberikan nanti. Ini sudah dimudahkan, tinggal buat ya. Mungkin langsung buat sesuai hasil yang kita input. Jadi memang dimudahkan supaya iya. Nah itu ahli. Nah ini Pak, di ruang lingkup kan harus di persyaratan nih. Di pertanyaan kita kan ada banyak berkas yang diminta, tidak terdapat penjelasan. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan ini, masyarakat yang menilainya kan. Nah jadi kayak karena ada kayak STIM kemarin itu Pak Wan, mereka tuh kan dari satu pertanyaan ini dirincinya lagi ke sub lagi pertanyaan itu, misalnya belum kada jelas, ada yang kan kadang ngerti yang ditanyain, jadi ada pertanyaan yang simpel itu yang dijawab, jadi tetap dapat angkanya. Jadi juga kita yang sebagai yang menanyakan petugasnya yang harus bisa aktif. Oh ini kan paham nih, kita ubah polanya, tapi dapat kita jawabannya. Jangan Mbak orang pada menjawab kita dapat kosong, nilainya kosong, kita jawab rugi. Kami bisa mempush masyarakat untuk bisa beri jawaban. Prosedurnya Pak, prosedur. Nah ini prosedurnya tidak dijelaskan, alurnya rumit, prosesnya juga tidak dijelaskan, tidak mudah untuk bisa berkomunikasi kan masyarakat itu nilai masyarakat kita. Kasih itu pertanyaan-pertanyaan yang kita sadarkan waktu terus. Nah ini kalau antrian lama, misalnya kedatangan petugasnya lama, tidak sesuai jadwal, petugas lambat, kurang respon, nah itu dalam questionnaire kita nanti. Nah tarif kan sekarang gratis nih. Tapi ya tadi ada terdapat biaya tambahan. Pak ada pertanyaan ini Pak, kemarin itu di AKT Pak ada yang isi ini, jadi kaget anunya, orangnya kaget, camatnya kaget, kenapa ternyata kan di tempat yang itu ada yang basis kan, basis lah yang bisa minta beras 2.000 lah ya sekarang. Nah itu tuh tempatnya di mana lah Pak, di sini kan setelah kita belayaran Bu tolong isikan Bu gitu lah. Itu ada masyarakat yang menganggap itu bayar. Nah itu
kemarin masukannya ya tadi ke Bas tuh jangan apa ya kan nebeng itu kan kita tuh jadinya kita yang terbaiknya kita kayaknya minta kan kalau lulus kita boleh oh paham aja nih ada yang tapi masyarakat anu ini minta duit sampai kemana-mana tuh kabarnya padahal itu tadi padahal sukarela karena posisinya aja kan nebeng di kita sama kayak itu retribusi anu KDN tadi sudah ada lagi ada lagi itu dulu waktu awal SK dulu ini juga sampah yang di PDSP kan PDN ya nah itu dikeluarkan di PDN juga nah itu orang-orang yang kayak gitu yang bisa merusak merusak penilaian orang ada beberapa yang pada udah kelompok standar online itu produk pelayanan standar pelayanan tidak dipasang, tidak sesuai kelas pelayanan atau produk yang diterima dan tidak transparan. Kadang ada di unit kerja itu yang standar pelayanan tidak dipasang. Ini ada yang cerewet pakai boleh, ada yang pokoknya datang-datang itu dari kesalahan aja standar pelayanan. Pasang anunya. SP itu kan harusnya memang biaya atau sesuai permenkan aturan itu dipasang supaya masyarakat melihat jelas transparan. Ininya terus ini kompetensi pelaksana itu petugas baru perlu dilampingi petugas senior makanya ini ada anak magang misalnya melayani sama final baru itu masyarakat tuh kenapa anak magang yang disuruh jadi kalau ada pendampingan tuh puluhan lagi ketemu lagi yang menjawab malu kita kan kalau ada pendamping kan lebih enak kan jadi bagus masih ada yang tidak tampil itu kayak di kita apa nih tidak tampil kan tidak sesuai yang lambat tadi kan dinilai macam-macam nih terus nah ini perilaku pelaksana nih ini paling banyak jawaban biasanya yang kalau diminta ini masih ada yang juga tidak sopan kurang sabar kurang senyum gimana satu lagi itu nyari ulang gue ada juga kemarin tuh yang gimana lah ada laporan hasil SKM itu nah kelurahan mana kalau yang pasti itu kesan juga fotokopi itu kamu pengen di sana dia sari-sari kok si tugasnya tuh nah udah memberikan apa jawabannya judes itu ditulis masyarakat langsung di anunya kamu jual jadi pandai ya itu namanya misalnya kerja jual juga kita malah tapi baik-baik lah menyampaikannya ya menyampaikannya dengan cara jutek kurang fotokopi keluar nah itu kalau nggak cukup jangan ketemu yang itu tadi ada apa nah ini kemarin temuannya ini tidak tersedia wadah atau media mengadu tidak tahu kemana mengadu kadang-kadang apa tidak lanjut mengadu tidak diinformasikan dulu lah sebelum pandemi kami kan biasanya monitoring kasus waktu itu masih ada kotak pengaduan, masih ada kertasnya, masih ada pulpennya untuk mengadu tuh berarti semua SKBD nih. Tapi memang dilema kan itu keanakan aja masyarakat daerah kan ada yang alih lah gitu lah. Tapi itu sebenarnya salah satu unsur yang memang harus tetap ada di apa ada lah gitu nah. Mungkin kan pasti dicari masyarakat itu kemarinnya gimana lah kan sepertinya kita lupa Pak. Ada kotak pengaduan ada masyarakat yang pas ditanya dengan cara ya tadi mengadu kemana kita kerja apa tugasnya kerja aja nah itu tuh ternyata ada temuan masyarakat yang mencari dan mengadu misalnya pindah kerja orang yang di sana kan di kantor ini kita bingung jelas semuanya kita nih kemana kita bertakut-takut gitu nah itu memang dilema aja kemarin kampus bakal section ada sampai sekian juga kita temuan ombudsman juga ada itu ya tadi ruang pengaduan itu sama tuh ya disampaikan ke kami kayak judul tadi tuh kami memang tahun ini ada monitoring evaluasi lagi mungkin karena itulah salah satunya mungkin kalau di tempat lain memang apa tempat sudut pengaduan hilang
kayak tempat antrian yang ditumpuk-tumpuk kan di selatan ya cuma itu masih ada yang berdiri segala macam. Ombudsman datangnya ada ombudsman tadi tutup aja kayak Ada datang, asalnya datang ada semua. Ada. Lihat. lihat malah ada yang datang yang ada itu kenapa? Jadi yang menilai seadanya apa yang dicatat, ada standar pelayanan di catatnya juga ada standar pelayanan. Jadi memang unsur-unsur yang untuk pelayanan yang kami biasa survei itu harus tertempel gitu, nah, karena kayaknya bersinergi aja nih ombudsman melawan bagian organisasi menilainya gitu nggak Pak? Ini untuk sarapras, ini pertanyaannya kalau lebih seperti ini, ruang tunggunya sempit, kursinya terbatas, AC tidak ada, ruangan tanah, tempat parkir sempit, tempat sampah kurang, perlengkapan itu kalau dia sangat tahu apa penilaian masyarakat kan bisa detail aja buat menulis apa yang anak yang tahu di penilaian masyarakat tentang kejadian. Pian buat aja nih pertanyaan seperti ini apa ya? Kan kita tahu kalau kita apa jadinya bisa nih berkreasi aja kan pertanyaannya, tapi tidak lepas dari 9 unsur ini. Ini nanti di rumus lagi. Jadi nanti Maya menjelaskan Excel-nya. Misalkan Maya itu yang menjelaskannya, terus ini rencana tindak lanjut tadi, kawan-kawan tadi rencana tindak lanjut dari ke unsur terendah tadi dalam berapa bulan tuh kapan anunya, terus nah ini di rencana tindak lanjut keluhan-keluhan yang selama tadi kita dapatkan setelah kita melakukan survei bisa ditindaklanjutinya dengan ada program-program apa. Nah ini ada di analisis tahun lalu sampai dengan tahun ini contohnya, jadi bisa kita bandingkan udah kurang atau baik, nilainya turun nanti angka, nah itu bisa kita analisa. Lanjut kalau seperti ini nanti misalkan ke Naya nanti untuk menjelaskan di Excel-nya untuk penginputan. Nanti kita diskusi aja tanggal setelah Naya menjelaskan Excel-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eka yang telah memberikan materi dari permulaan dari permohonan responden sampai ke evaluasi. Memang beberapa waktu yang lalu ada evaluasi juga dari Ombudsman mengenai pelayanan di kecamatan, bahwa mereka mencari kayak media pengaduan, kebetulan yang dicari itu kayak ruang pengaduan yang khusus face-to-face. Kalau orang pengen ada keluhan, mengadunya kemana. Nah kemudian juga mereka memang memberitahunya itu pada langsung dari Ombudsman. Mereka mendapati temuan kayak di Capil waktu itu tuh kan, Capil itu di luar kalau di bawah parkiran berdirian, takut itu Tuhan siapa gitu. Kenapa ada di balik kursi, pada layak untuk memberikan pelayanan gitu. Banyak lah. Artinya ini evaluasi kita berataan, baik kelurahan, kecamatan, UPT dan Pemko umumnya, khususnya pelayanan baik sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia. Artinya kita tahu aja kawan-kawan di kelurahan pun kekurangan tenaga, termasuk kecamatan pun katanya yang melayani ading-ading magang gitu. Jadi kan setiap 3 bulan habis mengajari pulang kami kawan-kawan melayani di paten gitu. Nah karena yang mengalami itu minim sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Mudah-mudahan lah ini bisa jadi masukan juga di pemerintah kota BKD untuk membantu pengadaan SDM, terus di pemerintah kota untuk memperbaiki sarana dan prasarana
kelurahan dan kecamatan supaya pelayanan itu bagus, maksimal lah kayak yang lain-lain juga. Terus tambahan sedikit ini untuk yang SKM, Bu Eka, mudah-mudahan kawan-kawan kita di kelurahan kecamatan untuk sepakat bisa melaporkannya ini per 3 bulan, jadi ada evaluasi gitu. Namun setahun sekali rasanya kelabakan gitu. 6 bulan pun masih panjang lah. Kalau mungkin sebulan mungkin terlalu pendek. Sedang benar kalau menurut pun per 3 bulan itu mudah-mudahan kita bisa objektif lah menilainya. Walaupun internal kita sendiri juga beda dari tahun lalu yang kayak STIMI yang memang eksternal respondennya berapa, kadang bisa juga kita kada sepakat dengan hasil STIMI itu bisa saja, tapi dengan keadaan kita menilai sendiri sebenarnya kada pas sih menurut ulun juga lah. Maksudnya kita menilai diri kita sendiri pasti pengennya yang bagus-bagus. Usahakan juga objektif lah kita menilai kantor kita, BM kita, prasarana kita bisa bagus lah, supaya itu secara umum untuk melayani masyarakat. Mungkin itu. Selanjutnya kepada Ibu Maya untuk teknis penghitungan dan yang lain-lain kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sekjen untuk menyampaikan paparan mengenai SKM. Sebelumnya Bu Eka, boleh kalau ulun sebutkan hasil SKM dari sini yang tahun tadi? Boleh, langsung dari kelurahan, kecamatan boleh. Kecamatan. Hasil SKM dari sini tahun 2021. Itu untuk kecamatan Banjarmasin Barat, IKM-nya, indeks kepuasan masyarakatnya 82,33. Mutunya itu B, baik Pak. Untuk kecamatan baik. Kemudian kelurahan Pelambuan 78,07, mutunya baik. Kulim Selatan 71,78, mutunya C. Jadi untuk Kulim Selatan ini mutunya kurang baik hasil dari sini. Kelurahan Telaga Biru itu A. 89,26. Basilih A juga 97,68. Nah ini Loktiram ya Mas Mbak. Loktiram paling tinggi Pak, 99,9. B baik 79,18. Selawang A 98,24. Sudah semua kelurahan lah sama tan 9. Jadi tadi yang paling bagus Loktiram A, dan yang masih kurang baik itu Kulim Selatan. Mungkin supaya tahun ini bisa diperbaiki nilainya. Oh, Belitung Utara belum Mas. Belitung Selatan bisa enggak? Belitung Utara A 99,35. Belitung Selatan, Pak ini kada dikelompokkannya berdasarkan kecamatan. Belitung Selatan. Belitung Selatan A 8,61. Kuin Cerucu Kuin Utara 98,79. Utara lain lah. Itu sudah semua 6 tambahan. Nah mungkin yang mutunya masih kurang baik atau masih baik bisa ditingkatkan untuk tahun ini. Nah yang masih jadi catatan juga untuk laporan SKM di kelurahan ini masih banyak yang mengumpulkannya itu dasar hukumnya pakai Permenpan yang lama. Jadi Permenpan yang digunakan itu yang tahun 2014. Padahal kita sudah mengupdate ke Permenpan tahun 2017. Jadi kayaknya perbedaannya itu kelihatan di hasil akhir bulan
di hasil yang 2014 itu misalnya sangat baik, di 2017 bisa jadi baik aja karena beda kategori nilai. Jadi bisa karena buat kalian perhatikan itu dasar hukum itu juga satu karena pas menyusun ditulis di Permenpan 14 tahun 2017. Jadi sudah ada berlaku lagi Permenpan yang 16 tahun 2014 itu. Belum lihat pas mengumpulkan laporan SKM itu masih banyak kelurahan, puskesmas yang menuliskan dasar hukum yang lama. Jadi bisa diperbaiki untuk catatannya nanti. Untuk format laporan itu ada di Perwali 30 tahun 2020. Bisa buat yang download di JDIH Kota Banjarmasin, ada di situ. Belum masuk ke ponselnya. Jadi untuk menginput kena, Bu Hardian bisa langsung di yang kuesioner Pak, yang kuesioner. Nah, karena misalkan sudah dibagi nih kuesionernya, ketemu responden tadi setiap 3 bulan lah Pak Agus lah. Nah, jadi karena yang lihat yang data tahun tadi selama 3 bulan tuh ada berapa yang meminta layanan di kelurahan tuh untuk layanan apa misalnya. Nah, ini layanan itu dalam 3 bulan tahun tadi itu misalnya ada 100 yang minta 100 tuh lihat di tabel 100 itu berapa itu responden yang diambil. Nah itu ya karena harus angka 100-nya Bapak. Habis sudah itu misalnya ketemu nih angka 50 misalnya ketemu angkanya, biar sebarkan kuesionernya diinput langsung di Excel ini. Itu ada angka 4, 3, 2, 1. 4 itu untuk sangat baik, 3 itu baik, 2 kurang baik. Nah, jadi tinggal diinput 4, 3, 2, 1 itu aja yang diketik. Kalau salah dibuat biar menghitung ngolah Excel bahasa kita samakan dia di sini, diseragamkan aja di sini semuaan. Ini sudah sesuai Permenpan yang 2017 tuh. Jadi karena paling bawah itu ada juga keluar langsung mutunya sangat baik. Ini berumus semuaan di sini. Tinggal ditambah paling bawah itu ini jumlah yang dicontoh ini ada 100 respondennya. Jadi misalnya cuma 50, biar cut saja sampai 50 ya. Barisnya itu sampai 50. Misalnya 200 tinggal ditambahkan ke bawah. Jadi untuk 4, 3, 2, 1 itu tadi yang sangat baik itu. Kalau misalnya tidak ada jawaban, dikosongi aja. Pada usah diisi, tinggal dikosongi. Karena di paling bawah Pak. Nah, di paling bawah itu karena ada nilainya IKM. Nah, itu yang cetak tebal untuk IKM ada 77,11 bawah juga. 77,11. Nah, itu karena mutu hasilnya ini sudah berumus 2. Ada tulisannya baik. Baik itu rumus 2 baik. Mungkin otomatis 2. Jadi misalnya 80 nilainya, karena dia mengikuti 90 mengikuti jadi sangat baik. Jadi insya Allah yang aja kalau untuk menginputnya ini bukan dia tinggal memasukkan angka yang 4, 3, 2, 1 itu aja di situ. Ini yang unsur pelayanan itu tinggal dimasukkan dia sudah ada tabelnya. Di samping-sampingnya itu sheet yang di sebelah-sebelahnya Pak. Nah itu mungkin cuma grafik aja berdasarkan yang usia, profil responden lah, tingkat pendidikan dan lain-lain. Ini gunanya karena untuk dimasukkan ke analisa pembahasan. Jadi di laporan itu karena setelah hasil ini muncul, karena ada lagi bab pembahasan, misalnya nih kenapa nilainya jadi jelek, Buan bisa menjelaskan, atau unsur yang, ini kan ada 9 unsur tadi, kembali ke sheet yang kuesioner Pak, yang di Excel tadi, yang kuesioner di bawah. Nah itu ada 9 unsur itu, misalnya ada nilainya yang jelek, yang 3,6 itu dikali 25 Pak, misalnya hasilnya 75, hasilnya kurang baik misalnya. Di ranking tuh di antara 9 tuh 3 ranking yang paling rendah itu bisa kita masukkan di analisa juga. Kenapa nih misalnya sarananya ada baik, oh ternyata memang nih di kelurahan kami nih ruang tunggunya kada layak, misalnya nih kursinya kurang, bisa masyarakat bisa dimasukkan di situ. Jadi bukan yang untuk tanjung, kenapa kada bagus nih yang butuhan kami jelek nilainya diangkat tanjual, dimasukkan aja di analisa gitu. Nah siapa tahu bisa dimasukkan karena yang apa bisa dipinang yang membaca hasil itu. Nah
habis itu tadi kalau sudah dianalisa bisa dimasukkan ke rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu ada formnya di Perwali ini, ada bentuk tabel. Bentuk tabel rencana tindak lanjut, misalnya unsur apa yang hendak diprioritaskan di kelurahan itu, apa yang hendak diperbaiki, misalnya kompetensi pelaksana, apa nih saran tindaknya, misalnya diikutkan workshop kah, misalnya ada workshopnya diikutkan seminar kah, tenggat waktunya sampai kapan, sama siapa penanggung jawabnya. Nah itu diolah di dalam bentuk tabel, bisa buat print, ditempel di ruang layanan boleh. Sampai sini mungkin yang mau sampaikan dulu. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan ke ulun ke KKK. Ini untuk kembalikan ke pembahasan. Terima kasih banyak Bu Maya yang dapat menjelaskan secara teknis penghitungan SKM di kelurahan maupun kecamatan. Selanjutnya boleh sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Boleh silakan untuk mengajukan pertanyaan berkenaan apa yang sudah disampaikan Bu Eka maupun Bu Maya. Mungkin sebelumnya kenapa hari ini kami mengundang Bapak Ibu Kasih Pemkes dan tenaga teknis 2 orang per kelurahan, harapannya bahwa yang bisa mengerjakan membantu penghitungannya ini kawan-kawan tenaga teknis, tetapi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SKM di kelurahan itu sendiri adalah Kasih Pemkes atau Seklur, misalnya ketika Kasih Pemkes di kelurahan itu. Jadi kami kecamatan Kasih Kecamatan kalau ada evaluasi per kelurahan kami bisa menanyakan langsung kepada kasihnya yang bertanggung jawab tadi. Tetapi hari ini pun mudah-mudahan kalau misalnya ini banyak tanya, masukan dan lain-lainnya, tetapi setelah ini pun mungkin kalau bisa langsung banyak yang serap juga, artinya kita diskusinya bisa nanti ya grup juga tambahannya karena berproses lah. Artinya kan ini tahun-tahun sebelumnya kita belum melaksanakan, walaupun dulu-dulunya pun pernah juga, tetapi kan ini ada beberapa perubahan berdasarkan regulasi yang ada, mungkin butuh penyesuaian. Tapi ini kadang-kadang menurut insya Allah bisa lah, yakin lah, asal kita mau komit sama-sama mengerjakannya. Memang gawainya kadang-kadang tapi butuh komitmen dan kita harus tunggu lah, harus rajin. Misalnya disiplin waktu per 3 bulan, karena kadang kita nih banyak yang tinggal selain ini aja gitu. Nah, kadang ada keingatan lalu larut, terlewat dan lain-lain gitu. Mungkin itu aja lah. Terima Bapak Ibu, silakan kalau ada yang hendak diajukan pertanyaan kami itu ya. Mungkin sedikit Pak Andris. Jadi kita penetapan dulu untuk penanggung jawab di kelurahan untuk SKM ini. Kalau memang ada kasih Pemkesnya, maka otomatis kasih Pemkesnya yang bertanggung jawab, gitu. Tanggung jawab secara keseluruhan SKM. Kemudian ada beberapa kelurahan inilah yang kosong Pemkes, seperti di Topiran, kemudian di Pelambuan, terus di Belitung Utara itu proses lah MBP lah, masih MBP mungkin bulan Juni, jadi itu dihandle oleh Seklur. Jadi penanggung jawabnya sekretaris kelurahan gitu. Jadi yang bertanggung jawab itu nanti Pak Agus untuk pelaksanaan SKM ini. Kita ingin dari Indonesia. Terima kasih Pak Sekda tambahannya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan atau ada masukan berkenaan kegiatan kita hari ini, santai aja kita. Artinya apa yang pian rasakan, apa yang pian alami keseharian di kelurahan tentang pelayanan, silakan ya apa yang hendak disampaikan. Monggo, ada Bapak Ibu. Silakan. Ada? Silakan Bu Iwasiat. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Saya Sri dari Pulang Ibu Sapa. Ini untuk laporan yang batasan sampai September 2022 Bu ya, yang untuk rencana dikumpul. Berarti kan itu hasil pembagian kuesioner untuk respondent yang tahun 2022 juga kan Bu? Iya kan begitu ya.
kan kita 22 September nanti kan menyerahkan laporan nih. November, Bu. November, oh sih. Oh berarti November kita sudah selesai menyerahkan laporan. Berarti kan kuesioner itu datanya itu yang pelayanan yang di tahun 2022 kan Bu, gitu, bukan ya? Masih 2021 ya? Perhitungan respondennya maksudnya Bu kan hitung berapa untuk menentukan respondennya berapa yang kita kuning yang orang-orang datang tahun itu. Berarti kegiatannya 2022 2023 kan yang yang gitu. ketemunya 50 misalnya. Iya. 50 itu kan targetnya yang datang berurusan selama 3 bulan terakhir. Per 3 bulan. Itu Bu kalau kita ada perbedaan sama rekan-rekan kelurahan lain misalnya kan ada batas minimal 30. Aku itu yang namanya kita baru. Sekarang gini, berarti sekarang sebaiknya supaya ini jelas saja untuk minimal yang kami ambil sampel kira-kira berapa Bu untuk laporan ini biar bisa lebih seragam kelurahan kami kira-kira. Itu aku tadi yang penentuan batas minimal 30 itu kan perwali yang lama pula. Nah jadi yang baru ini minimal itu 10. Tapi tadi lo bilang hitung mungkin lihat pelayanan dan apa aja, hitung yang tahun kemarin berapa, adalah mungkin lah 10, kalau minimal 10 lah. Oh minimal 10. Kayaknya enggak. 10 adalah mungkin lah, mungkin lebih. Ambil 10. Bisa kalau sporadik ya gini Bu. Memang kalau sporadik ada dua. Kadang-kadang bisa sedikit banget gak kalau kita menyamakan itu ngambil apalagi kan kita sekarang udah nggak ada SKU Bu ya, SKU nggak ada, SKPU nggak ada, otomatis kita kan udah hilang pelayanannya Bu ya. Sama IMB juga udah juga nggak ada. Sporadik sedikit kira-kira paling kecil kita nilai pengambilan paling 5, kalau paling banyak pun bisa 5 1 tahun gitu. Kemarin ada yang aku misalnya itu minimal banyak nih kan berapa ketemu juga kan minimal 10 itu hitungan. Jadi kan tinggal untuk pelayanan itu nanti kan jelaskan di laporan kenapa yang tinggal karena memang minimal. Oh, jadi laporannya nanti Kan ada 9 layanan, semuanya memenuhi kuota nih yang untuk ketemu responden. Ada layanan yang kurang tadi lah. Itu nanti kan mempengaruhi nilai kita tinggal aja misalnya juga. Jadi kita tinggal layanan itu yang jelaskan nanti di laporan dia dengan kerja ini. Jadi ada sehari. Jadi surat kawin ini kan banyak pulau. Kalau kayak kesehatan kemarin pakai itu dinas kesehatan itu kan banyak layanan yang diberikannya. Kalau hampir semua layanannya kan mereka tidak mampu juga mengerjakan, jadi dipilih mereka yang terbaik. Itu dinas kesehatan kan banyak layanan. Jadi kalau mungkin semua terkerjakan bisa ada yang ketinggalan. Jadi kemarin pas diskusi kemarin kami bilang boleh pilih tahun ini 5 atau 6 itu tapi kan nanti sebanyak 2 kali lainnya lah. Jadi sama, jadi tahun ini apa layanan yang kita survei tahun depan apa bisa itu dianalisa, itu dijelaskan juga di analisa. Kalau kita berapa tuh nanti kita hitung dulu lah. Kalau yang kurang tinggal diakin, tapi jelaskan karena Ada penjelasan tapi nggak dimasukkan dalam rumus berarti kan hanya ini paham. Itu aja paling penting. Terima kasih banyak Assalamualaikum. Yang lain? Yang lain apa itu? ini harus tambahkan tadi Pak untuk dianalisa pian pembanding SKM pian nanti mungkin Maya akan memberikan hasil tahun baiknya dari studi memang. Nah nanti Hidup aja karena mungkin kalau hidup jadi di dalam analisa itu nanti kan ada pembanding tahun sebelumnya, mungkin ambil dari hasil studi. Rumusnya sama tuh nanti hasil studi A, tapi yang dari B tahun ini kan mau di Excelnya A atau B itu kami sama dengan rumus yang sama, jadi tidak terlalu jauh karena nanti di dalam itu nanti Maya berikan nanti hasil dari ini. Jadi nanti kalau sudah selesai kegiatan ini kami coba melakukannya, kemudian memasukkan pion berataan termasuk kawan-kawan dari bagian organisasi. Nah, nanti kalau sudah lengkap hanya
Excel dan materi-materinya dimasukkan lah sekaligus juga perhitungan, tanya jawab, diskusi dan lain-lain kita tambahannya di situ ya. Artinya yang di luar hari ini kelengkapan bahan-bahannya dimasukkan di situ. Jadi tidak perlu di colok flash dan lain-lain. Segeranya, mudah hari ini juga bisa ke bentuk mumpung masih hangat, masih fresh ya. Kalau kena nanti ingat lagi kalau kurang kita kayak itulah. Maksudnya kan yang kita gawe kan banyak juga gitu. Paham aja Bang, kesibukan biar nyamannya kayak Queen Selatan tahun kemarin mah bisa naik itu nah 99,9 itu harus mempertahankan itu tadi. Berarti kalau maksud Bu Sri Wasil responden tadi kesepakatannya tuh bisa sama nggak mereka atau disepakati per responden misalnya per 3 bulan 100 atau 150? Kalau RT-nya sedikit Jangan beda Pak, namanya beda. Kayak beda juga lah. Berarti kan bisa. Ini beda-beda kan disuruh menghitung per kelurahan berapa layanan Buliana berapa Per kelurahan kan RT-nya beda, jumlah penduduknya itu beda-beda kan. Oke, sorry. Silakan Pak Junaidi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Junaidi, Saiful Pelabuhan. Yang ingin pertanyakan sini minta pertegas dari Bu Hanukian. Yang pelayanan kan ada 9 item nih. Di sana kan yang sekarang ini untuk perizinan, SKO, IMB itu kan sudah di aplikasi. Artinya kalau JPN anggap ditinggal untuk laporan itu memang dilaporkan kita tinggal sama sekali atau kita harus ada penjelasan Bu yang pelayanan yang sudah dihapus oleh Pemko semacam aplikasi di SKU atau di IMB. Nah, dan sekarang kan tidak ada lagi, sudah perwanginya ada 2 itu Bu. Jadi kami melaporkan itu memang tidak diikutkan lagi untuk item pelayanan atau dikasih tetap angka 0 atau gimana Bu? Mohon penegasan dari Bu Antian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lo menanggapi pertanyaan Ibu tadi pula mengenai yang sampel tadi dulu. Jadi kalau yang kita data tahun tadi itu bisa data tahun ini juga ya, bisa mengambil sampel. Jadi misalnya pelayanan apa contohnya Bu? SKTM ada. Nah, SKTM itu mungkin kan untuk 3 bulan Bu lah. Dia ada di buku register lah. Nah, yang lihat yang bulan tahun tadi selama 3 bulan ke belakang berapa jumlah masyarakat yang minta pelayanan itu? Biasanya berapa Bu kalau untuk 3 bulan itu Bu? Lumayan Bu. Kira-kira aja. Nah, ini misalnya ada 100 tadi kita lihat di tabel ini karena memang di Permenpan itu acuan untuk mengambil sampelnya itu di tabel racun organik. Jadi orang sudah ada yang hitung tapi kita tinggal melihat tabelnya aja 100 tuh berapa tuh? Nah 80. Berarti selama 3 bulan itu kita menyebarkan kuesioner 80 yang disebarkan itu untuk pelayanan tahun ini. Kita melihat data tahun tadi itu bisa mengambil angka 80 saja. Mungkin jadi untuk pelayanan SKTM tadi 80, sebarkan 80 untuk di tahun ini. Layanan yang lainnya misalnya layanan apa lagi Bu? Nah, nikah sama Bu Ai caranya melihat yang tahun tadi di buku register berapa yang minta layanan untuk pengantar nikah tuh. Ya, di pulang di tabel misalnya ada 15 ya. 15 saja pulang sebarkan tahun ini, datanya sama masyarakat yang diminta tuh yang tahun ini. Tahun tadi itu untuk melihat angka aja untuk menarik data yang di sini, gimana Bu? Mungkin. Ini untuk mengambil sampel aja itu tuh Bu Ai. Berarti yang triwulan tahun kemarin itu Januari sampai Maret itu diambil berapa situlah? Iya, gimana? Jadikan angkanya untuk sampelnya Sampelnya, iya. Boleh akhir tahun senyaman ganti pokoknya data 3 bulan lah gitu ya. Sebarkan karena kuesionernya untuk di tahun ini. Jadi kalau kita hendak menyamakan
Pengaruh Saking banyak mungkin tiap kelurahan beda-beda mulai dengan masyarakat yang pelayanan. Jadi untuk lebih nyamannya kan masih angka kabel kerecian harganya aja. 384 masyarakat. Kalau 100.000 yang ditayangin. Ya, Bu. Gue kira tadi walaupun jumlah pelayanan 100 kita ngambil 30 kan, 20 kan. Itu perwali, itu perwali yang 2018 lah ya kalah perwalinya sudah ganti. Wah ini mengikuti yang ini untuk penentuan sampel. Nanti mengecek di buku register nih. Iya. Jadi mengikut pedoman acuan di situ. Iya. Register ada 100 ikung nih, nanti ada 80 ya yang diambil. Itu untuk satu tahun kan, yang istilahnya untuk kita ambil satu kali pelaporan aja bisa boleh kita baru pakai tribulan. Untuk tribulan juga ya Pak? Jadi kan tribulan namanya. Jadi kita dalam setahun ada 3 kali pelaporan buku kayak gitu kan? Iya kan, kalau menurut pemahaman ulun, mungkin dibandingkan dengan misalnya bulan Maret tahun dulu, itu dianggap sampel untuk tahun Januari sampai Maret tahun ini gitu kan. Kalau menurut ulun seperti itu Pak. Karena kan kadang pelayanan di masyarakat ada trennya gitu kan. Misalnya di bulan Juli itu kan orang lebih banyak pelayanan keterangan tidak mampu, terutama untuk yang keperluan sekolah atau kuliah gitu kan. Karena ada trennya berbeda gitu kan. Jadi kalau nanti di Januari mungkin sedikit gitu. Kalau menurut ulun seperti itu jadi misalnya data pian di pelayanan misalnya surat keterangan mampu Januari sampai Maret tahun 2021 ada berapa? Misalnya ada 20. Nah, tinggal tarik situ angka itu 20 itu berapa sampelnya gitu. Sama Level itu sama itu. kalau bisa. Di hasil itu kan ada di hasil tadi yang dipublikasikan tadi ada periode surveinya. Iya. Berarti kan sama. Berarti tabel tadi penting banget. Ya, karena Tabelnya tuh ada di perwali bahwa yang bisa dibuat. Karena atau kamu bagikan siapa Bu yang sampel tadi udah cukup? Menjawab pertanyaan dia tadi Pak untuk layanan yang sudah dihapuskan. Itu dihapuskannya memang sudah dari kata aturannya. dari SPT itu memang dijadikan satu melalui OSS, keluarnya NIB aja lagi. Walaupun perwalinya pencabutan SIM BG dan belum ada nih. Kalau memang sudah asal dari pusat, kedua lagi layanan itu sama seragam nih Pak lah untuk semua kelurahan di Indonesia. Tapi Pak lah kalau menurut dulu dihilangkan aja lah kayak kalah di laporan itu. Jadi kalau sudah dihentikan yang nol atau ada masyarakat yang berisi dihilangkan aja nih karena memang layanannya sudah beda lagi. Ini sama kan juga. Karena untuk perbandingan kan diberi penjelasan kenapa. Dasarnya apa? Berarti ada berapa layanan ini Pak di kelurahan? 17 lah. 2015 dihapus kurang 3 di 14 sama berarti yang 3 itu tadi kalau usah dibuat, kalau usah dimasukkan di analisa juga nih karena memang sudah dihapuskan dari sananya aturannya. Lagi mungkin jadi untuk yang isi persyaratan tadi umpamanya ada RT umpamanya ya kebetulan mau menguruskan warga itu nah jadi agak situ kan mungkin sehari sih bisa 4 kali kan atau mungkin yang sibuk kalau iya artinya bisa di sini ya artinya sih itu bisa jadi tahunnya artinya nah tentunya kan terima kasih mungkin memang itu ada akhirnya banyak pada waktu itu jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kalau pasti ketemu tuh orang yang sama tuh pasti. Tapi itu nanti balik ke kita lagi sebagai penanya nih yang ditanya yang supaya jawabannya akurat tuh bagusnya tuh orang yang berurusan langsung. Kalau sidin tuh kita kan sekali aja mungkin ditanya, tapi yang idealnya tuh yang langsung berurusan bisa menjawab langsung. Kalau sidin tuh mungkin bagus terus kayak gitu. Mungkin bagus itu ya tadi yang orang langsung kita
kita lewatin sih yang lain aja. Karena sih bolak-balik dia di situ kan. Mungkin itu baik kenapa ada sampel itu, jadi diperhitungkan sudah ada perhitungan. Jadi karena semua populasi itu ada anunya di pertanyaan karena ada sampel mungkin itu tadi ada beberapa yang kita dihapuskan dengan orang lain. Masih ada? Bapak Ibu? Misalnya di perlu ada langsung praktek ya Pak, supaya lebih semangat. Bapak ada tambah ini? Satu lagi nih, Bapak Ibu jangan takut dengan jawaban masyarakat nanti apa penilaiannya ke kita. Kalau mereka nilai buruk itu malah bagus kan, masukan buat kita berterima kasih karena mereka memberikan penilaian minus, artinya memang kita ada minus. Untuk perbaikan kita ke depan kita perlu orang lain menilainya. Jadi jangan pernah jika pernah ada kasus nih untuk SKM karena nilai masyarakatnya minus, karena memang di unit itu memang agak kurang sebenarnya, tapi karena yang inputnya ini merasa bukan nilainya kurang terus, jadi dinaikkan sendiri nilainya. Misalnya tadi penilaian masyarakat 2 dinaikkan 3 supaya laporan ke atas pun bagus. Nah itu ke kita juga nanti feedbacknya kurang bagusnya. Kalau kita datang survei ada sesuai, jadi seadanya aja masyarakat mereka nilai apa tuh bagus tuh nilai apa ya, supaya kita bisa memperbaiki. Kita berterima kasih catatan-catatan itu kan nanti ada rencana tindak lanjutnya. Jadi jangan diolah-olah nilainya sudah bagus, bisa juga yang pada perasaan yang berasa ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalinya belum tadi disinggung masalah bus gitulah. Jadi nanti mungkin di minggu depan dari bus Kota Banjarmasin, Badan Ahli Jadwal dan Staf Koordinator Pensiun akan mengedarkan lagi itu kan yang infak 2.000 gitu. Tapi kan mungkin polanya mungkin berubah, polanya dirubah tidak seperti dulu, tidak langsung nempel di pelayanan baik di kelurahan atau di kecamatan, akan tapi memang akan dilaksanakan nanti setiap RT gitu. Jadi setiap RT nanti memintakan kepada warganya gitu. Jadi yang melakukan namanya juga sedekah lah, infak gitu kan, artinya kerelaan juga. Ataupun nanti juga di kelurahan itu ada, jadi jangan diwajibkan gitu. Asal warga mau itu baru kita ingatkan. Kalau warga menolak ya jangan dipaksakan gitu. Jadi ke depan memang agak berubah dengan sistem yang dulu-dulunya. Juga nanti bahwa yang infak 2.000 mungkin untuk ASN di kecamatan, di kelurahan nanti juga dihimbau untuk dapat membeli. Artinya satu pak mungkin yang senilai 200.000 itulah kita menukar selama 1 tahun gitu. Jadi infak kita, ASN kita gitu. Tapi itu juga bukan suatu pemaksaan atau kewajiban juga gitu. Siapa yang bersedia mau beramal gitu. Karena memang dananya ini kan dikelola dan dikembalikan oleh masyarakat seperti mau puasa, kemudian mau hari raya itu kan biasanya kaum yang tidak mampu atau apa itu kan dibagikan dari yang infak 2.000 lah itu tadi gitu. Nah, jadi mungkin agak berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai nanti pas terima karena ini di Pemkes juga lah biasanya mengelola lah. Nah, itu jangan sampai nanti kita paksakan ya di pelayanan itu. Jadi kan ada sosialisasi nanti dengan lurah dari BAS Kota Banjarmasin. Jadi itu yang kita laksanakan untuk di tahun ini gitu. Nah, karena belum sampaikan terus terang juga bahwa nanti ketentuan upah pungut dan lain itu diatur. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi diatur berapa persentasinya untuk RT, berapa untuk kelurahan, berapa untuk misalnya kecamatan. Nah, itu sudah ada aturannya tersendiri gitu. Nah, jadi tidak seperti tahun mungkin agak simpang siur gitu. Mungkin tidak sampai
RT tahu gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada sosialisasi. Itu saja, ini tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng atas tambahannya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau masukan kita cukupkan kah? Oke, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan kelurahan, kasih pemkas, sekretaris, kawan-kawan tenaga teknis yang telah bersedia berkenan hadir mengikuti kegiatan sosialisasi SKM di Kelurahan dan Kecamatan. Terima kasih juga kepada Bu Eka, Bu Maya, kawan-kawan dari organisasi. Terima kasih banyak Pak Sekja. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapat rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata dalam kegiatan ini terdapat hal-hal yang masih kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen yang belum diisi lah mohon diisi lengkapi khusus untuk nomor HP-nya untuk pembuatan grup. Terima kasih. Ibu ada absen ibu di bawah mereka masih Sangat baik. Ya.